mau nanya nih. Sebagai ASN, lebih milih pasangannya ASN juga atau enggak ASN? Ya, Tergantung, Pak. Tergantung. Tergantung. Tergantung apa? Gedean mana ininya? ASN 17+, bikin lo paham kehidupan ASN. teman sipil ketemu kembali. Nah, kali ini kita kedatangan tamu. Istimewa nih ya tamu sekali ini ya. Sebenarnya bukan tamu sih, anak kita. Lu kali, bukan masih muda. Jadi kita pengen ngobrol nih tentang gaya hidup ASN milenial itu kayak apa sih? Iya. Apakah Kenapa pengen tahu? ya apakah mereka sebahagia kita dulu atau enggak Iya. gitu loh kan, dengan alat-alat kecanggihan teknologi kan hidup mereka itu kelihatannya sih Plan aja. plan-plan aja terkungkung di kamar gitu, nggak pernah main bentik, nggak pernah main apa itu gobak sodor, nah kita pengen tahu seperti apa sih mereka kehidupannya. Tapi sebelum tahu mereka, tapi gue punya keyakinan bahwa hidup kita itu lebih bahagia. Iya. Pas zaman seumuran dia. Nah gimana? Oh iya, kenalin dong, kenalin sendiri. Kenalin. Sama teman sipil. Teman sipil. Halo teman sipil. Aku Cika. Cika. ASN baru 1 tahun. Oh, satu tahun. Sangat fresh. Iya, fresh. baru 1 tahun. Kalau satu lagi? Halo teman sipil, aku Vanessa, baru jadi ASN 2 tahun. Bus, jadi fresh bener ya. Luar biasa. Kalau ini milenial atau sentennial udah. Kan Jadi kalau gua sih kalau mau ngulik dia itu rasanya kayak ngulik anak gua. Anak gua aja lebih tua dari dia. Tapi gini, gimana? Lo nyaman nggak jadi ASN? nyaman sih Pak, sebenarnya. Soalnya teman-teman seumuran saya kan tahun ini baru lulus tuh, lulus kuliah. Oh, kalau yang Yang- katakanlah S1 lah ya. iya. Ah. Nah, mereka kan sibuk nyari kerja. Oh, Nah, sedangkan saya udah tinggal kipas-kipas aja. Ya gitu. Kalau gitu terbantahkan keyakinan nomor. Entar dulu, itu kan baru Oh, satu. iya. Padahal daftar nama gua, bacaannya udah banyak. Vanessa? Sama sih, sama. Ngelihat yang lain tuh kayaknya kerjanya lebih berat, lebih capek, Gitu ya. mentalnya lebih. Tapi kalau saya, alhamdulillahnya ya nyantai lah. Ya ini. Ini ASN. Iya, ASN atau bukan nih? Loh, ini loh teman sini. ASN itu kerjanya berat loh. Berat. Karena apa? Kita itu melayani abdi masyarakat gitu kan. Iya. Kok dibilang nanti gimana? Artinya dia menikmati. Menikmati, Pak. Enggak, dia bilang loh. Nyantai, yang lain kelihatannya lebih berat dia. Oh, gimana? Ya, gimana maksudnya? Gimana maksudnya? Ya maksudnya lebih nyantai. Ya mungkin karena masih baru ya, jadi beban kerjanya belum banyak gitu. Masih di coaching ya. Iya, Nah, coaching. Jangan diserang loh. Enggak. Agak aneh aja, Bro. Agak aneh aja kalau zaman kita ya, Kak. Pas baru tuh justru kita malah ini dulu. ujian di situ. Semua kerjaan masuk di situ. Harus bisa semua. Harus bisa semua. Gitu. Enggak ada kata enggak bisa. Ini kayaknya karena bosnya ini baik ini. Iya. Jangan sebut nama lah ya. Enak banget dia. Iya, enggak jangan sebut nama. Awalnya baik. Iya. ini. Bosnya baik. Ya. Tapi sebelum kita tanya gaya hidup mereka, untuk apa aja sih penghasilan mereka terima? Saya mau tanya nih, Vanes dulu deh. Kenapa pilih jadi ASN? Nah, Kenapa sih mau jadi ASN? terpaksa. Enggak dong. Mewujudkan cita-cita orang tua kayaknya. Wah, itu senang tuh. Mulia sekali. Saya yang pengen jadi ASN Nah, kalau sebenarnya. Tapi lu nya enggak pengen? Awalnya pengennya jadi apa ya? Dulu tuh Model, enggak sih. artis, Enggak. Jadi YouTuber. YouTuber yang kurang subscribe. Pengennya apa kawan? jadi apa ya? Pengennya ke ranah teknik sih dulu. Wow, ekstra teknik gitu ya. Iya, dulu. Tapi dulu, sekarang sih lebih bersyukur. Artinya sekarang malah nyadar pilihan orang tua yang pas Iya, gitu ya. iya. Oke. Kok bisa jadi ASN ya kayak gini? Artinya dulu apa nggak dites gitu loh? Karena kan ASN itu Bapak bukan kejam banget, Loh, iya. Dulu kan kita masuk kan wawancara nih. Iya, iya. Kenapa lu pengen jadi ASN? Karena kalau saya jelas Nah. berbakti sama nusa dan bangsa. Waduh. Nah, ya kan? Bukan karena siapa-siapa, karena saya ingin. Nah, ini karena orang tua. Oh, kalau saya asesornya dulu
Ih. Kalau Cika, Saya juga orang tua juga. enggak sih Pak, saya kebetulan waktu itu nggak tahu kenapa pengen aja gitu udahlah masuk situ Oke. aja Oke. gitu. Pasti ada Kebetulan alasannya dong. masuk, Nggak terus mungkin juga dong. Saya dengar-dengar itunya lumayan gitu kan. Apanya? Apanya? Aktif, biasanya teman cowok-cowok ASN ganteng-ganteng. Iya gitu. Jadi saya Tapi ASN. perasaan nggak ada, saya ganteng. Ada deh nggak ada. Banyak teman situ dia. Merasa gak ganteng dong. Biasa aja gua sih. Belum ada yang pernah bilang dia ganteng. Kecuali bini gua. Oke. Sama anak. Nih sekarang kan tadi kayak kata Umaris kan kita mau nanya sih, gimana sih ASN milenial tuh gaya hidupnya gitu ya. Karena kan kita tahu nih milenial sekarang tuh kan ya ada yang bilang kaum rebahan ya kan, tapi ada yang bilang suka hangout juga kan, banyak tuh penelitian-penelitiannya. Nah kalau saya sih tertariknya gini, kalau kita hitung-hitung ASN baru ya, baru diterima tuh kan gaji plus mungkin ya penghasilannya kan, itu kan gede itu ya. Nah kalian tuh buat apa sih? Biasanya buat kan belum pada menikah ya? Belum kan? Nah, Oh, ya nanti dicatat teman-temannya. IG Apip. Ya, Apip. IG-nya tolong nanti ya. IG-nya ya. Nah, gimana Cika? Biasanya penghasilan tuh apa sih? Untuk termasuk tuh Pak buat hangout juga, buat rebahan tuh juga sekarang butuh uang kan. Wah, Buat rebahan? subscribe Oh. aplikasi itu kan butuh uang. Ya, tapi kan nggak seberapa. Masa sekelas lu ASND yang kata orang sih, kata orang. Oh, nggak boleh ya, nggak boleh ya. Ya, kan sekarang ASN gajinya tuh lebih baik daripada yang Yang dulu. zaman kita dulu tuh minim sekali lah. minim sekali. Iya buat itu sih paling hangout sama teman, liburan, Liburan. terus jajan sekarang kan segala macam. Segala macam. Online ya. Bedanya itu kalau kita dulu kan relatif masak sendiri gitu ya. Kalau mereka tuh Iya. instan ya. Iya. Kalau Vanes? Kalau saya buat traveling sih. Wih, Udah kemana aja nih? Udah Kemana aja? aja? Enggak, belum jauh-jauh. Travelingnya antar mall. Enggak dong, Pak. Saya sukanya naik gunung. Oh, naik gunung. Iya. Kan murah naik gunung. Ya, tapi tetap aja butuh modal dong, Pak. Ya iya, semodal-modalnya gunung berapa sih? Yang penting kan sehat, kaki, sepatu, udah kan? Aqua paling Duitnya kan? banyak, Pak. Makanannya mie instan. Iya, apa lagi? Ongkos ke gunungnya Pak Ya, di Jakarta. biasanya pecinta alam atau yang suka begitu, kesananya juga naik angkot, cabai Enggak, adventure. Oh, itu, Pegawai eksklusif Pak. Pegawai enggak dong. oh itu kita. Kalau milenial enggak ya kalau. Enggak. Terus letak bahagianya di mana sih? Ya, seru jalan-jalan, traveling. Berarti tabungan kalian banyak banget lah ya. Ya lumayan lah ya, Pak. Luar biasa ya. Beda sama kita. Pak. Iya. Kalau kita dulu waktu PNS muda, yang kita banyak apa? Utangan koperasinya ya. Yang kalau dulu kan, wah ini nanti gue ceritakan ya. Tapi secara umum, kalau zaman bujang dulu tuh rasanya kalau nggak ngutang nggak asik. Entah di temen, entah di koperasi, entah utang apa. Tapi kalau tanggal 20 itu nggak utang, lu orang atau bukan sih? Nah, karena apa? Pasti orang itu ngirit banget. Oh. Nah kalau kalian Iya. sekarang ini punya Sebenarnya utang nggak misalnya ke Oh, oh. koperasi atau ke bank gitu ada nggak? Enggak ada Pak. Belum ya, belum. Enggak. Jadi belum nyekolahin SK ya. Iya. Belum. Terus bahagianya di mana? Ini udah sebutin satu kan? Kan kalau misalnya pulang kantor gitu, biasa ngapain sih? Kalau saya rumah jauh banget Pak, pulang di jalan aja udah. Oh gitu. Lemas. Habis waktu ya. Iya. Kalau Vanes? Pulang kantor, masak buat malam di kos. Oh, Vanes ke kos. Masak. Lu jangan tepuk tangan, gua malah mikir juga. Keren Pak masak. Iya, seru Berarti banget. mereka nggak sesuai bayangan. Nah, iya, Bayangan itu Oh iya. asal milenial tuh rada-rada hedon gitu Iya, ya. hedon lah, bukan rada, paling nggak Iya, hedon lah. hedon lah. Hah? Masakannya hedon, Pak. Bahan-bahan masakannya. Iya. Oh iya iya. Enggak juga kalau lihat kos-kosannya, kan kosannya sama temen gua tuh yang di Emang Bapak unit. udah kos? Waduh. Itu udah kos, masak sendiri, sukanya ya. Terus letak kebahagiaan masa muda lu itu gimana pada zaman lu sekarang ini ya? Maksudnya kan Gimana ya? sekarang kan kesan gua sih kalau anak muda sekarang itu ya hangout,
Hangoutnya kemana? Ke mall sini, ke mall sana, atau ke apa ya, tempat-tempat yang Instagramable. Oh. Nah, kan itu kan perlu biaya. Nah, sekarang kalau lo udah rumahnya jauh sampai di rumah malam, terus hidup lu gimana gitu Mas? Sabtu Minggu, Sabtu Minggu Pak. Sabtu Minggu. Satu minggu baru. Sabtu Nah, satu minggu itu gimana tuh? Apa aja tuh aktivitasnya? Ya Biasanya. kalau biasanya karena keluarga saya di sini, kalau nggak saya keluar jalan sama keluarga, Oh, Nah, kalau iya nggak kan? sama teman-teman. Terus gimana? Cika masih tinggal sama orang tua berarti? Iya. Oke, kalau mau jalan keluarga yang traktir siapa? Papanya? Yang Masih terakhir, papanya? Yang traktir kadang kakak saya, kalau nggak saya, kalau nggak mama gitu. Oh, bukan Cika yang traktir terus itu. Enggak sih, saya agak irit sih Pak saya. Tipe anak yang cerdas. Inilah nama dia ngambil di bapak. Tipe yang cerdas. Terus kehidupan pribadi lu sore lo, udah punya pacar belum? Udah. Udah. Wah. Nah, gimana sih kehidupan orang berpacaran di milenial ini? Kalau jalan sama pacarnya yang bayarin siapa? Ya kadang ya Ya ngomong aja, jangan takut. ganti-gantian lah. Ganti-gantian? Iya. Misal yang nonton aku, terus yang makan, Yang makan baru dia, cowoknya. Oh gitu? Iya. Oh, enak banget Oh, cowok kayaknya. iya, enak banget cowok lu ya. Bukan cowoknya yang bayarin. Enggak, kasihan. Kasihan Pak sih sebenarnya. Kan baik kan tadi orang baik. Yang baik, itu baik bukan baik itu namanya gitu. Harusnya cowoknya dong. Cowoknya dong. Mana ya? Tapi cowoknya udah kerja kan? Udah kerja. Jadi kalau jalan sama cowok gitu ya, misalnya hangout, nonton, makan gitu, itu tidak ada jaminan bahwa si cowok yang bayar. Ada sih sebenarnya Pak, cuman kadang kitanya sih. Kayaknya cewek-cewek zaman sekarang kayak gitu deh Pak. Nggak Mandiri enak. gitu ya? Iya, Mandiri. Lebih ke nggak enak kalau Iya. ini. Paling nggak yang murah lah apa gitu. Gak enak kalau dibayarin terus Iya, gitu ya? Iya. Nyesel gue duluan lahir, maunya lahir sekarang ya? Gua kalau gua sih enggak nyesel. Itu bagian dari apa ya? Pride. Kita sebagai laki-laki. Ya ini aja lu boleh bilang aja kalau dulu ada temen lu bilang teman podcast gitu. Kalau pacaran itu biasanya cowok yang bayarin full 100%. Bahkan Iya, sampai Pak. rumah pun dianterin. Itu terlepas siapa yang ngajak pun, Iya. sistemnya gitu? Iya. Itu ada komitmennya tuh, ya berjalannya udah seperti itu? Berjalan aja. Ngalir aja. Ngalir gitu ya? Iya. Oh, kalau di era kita, mungkin ya ini yang penonton mungkin yang eranya kami, Iya. angkatan 90s, angkatan 90 ya, Nah, itu setahu saya ya, gua juga sih. 90s juga ya, kita itu kalau jalan sama pacar kita, cewek kita, ya kita yang bayarin, gitu loh. Artinya Kita kita, yang itu jemput. berusaha untuk 100%. Iya. 100%. Oh, sudah lah, walaupun hasil utang. Iya, meskipun kita ngutang sama temen, Iya, iya, gitu. tapi di depan cewek kita, Gengsi ya? Gengsi lah, laki-laki itu harus strong gitu. Udah putusin Iya aja. Cari yang gimana ada jaminannya gitu. Tapi memang seperti itu kali ya. Ya mungkin ya pergeseran ini ya kali ya. Pergeseran Iya. apa? Pergeseran apa yang namanya? Budaya. Budaya generasi sekarang ya, karena informasi sekarang kan udah sangat borderless ya. Oh mungkin gini Om, kalau di Barat sono nih, kalau mau nikah itu kan ada perjanjian pranikah, Oh. iya kan? Dan bagi kita kan agak-agak Di Indonesia jarang lah iya, pakai agak itu ya. kabul lah kayak Iya, gitu. Lu punya apa, gua punya apa, Iya. pisahkan ya. Besok kalau ada apa-apa, ya udah ini punya lu, ini punya gua. Iya. Nah kalau di mungkin ada perjanjian seperti itu enggak? Enggak juga. Kalau pas Nggak pacaran. ada sih Pak. Gimana, Nggak ada Tika? sih Pak. Ya ngalir aja gitu. Kayak Ngalir saya juga nggak merasa kalau misalkan dibayarin terus jadi kayak Merasa kita iya, gitu enak ya. aja gitu. Ya itu tadi mungkin ya apa? Ya saya nggak tahu juga ya. Ini terlepas pro kontra kali Om ya. Mungkin ya. Era-era sekarang ini kan sejak 2000 ke sini ya. Apa aliran apa? Feminisme ya. Apa feminisme ya? Itu makin menguat ya kali ya. Iya. Semua cewek itu lebih mandiri, pengen menunjukkan Iya. kemandirian ya Iya, gitu ya. Iya, betul. Mandiri atau cowoknya yang pelit? Tanya mereka. Tanya mana? Tapi menurut lo nih, Apa, Pak? cowok lo pelit nggak? Enggak sih. Kadang kalau saya bayarin juga
dia nolak gitu. Ah. Cuman kan ya udahlah gitu. Kalau Artinya Vanessa, dari sisi kalian wanita milenial itu tidak ada demand juga untuk ditraktir terus gitu enggak? Iya. 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 Oke. oh, di satu sisi lebih dewasa mereka ya, lebih mandiri lah. Di sisi lain gue sayangin cowoknya aja, lainnya itu gimana gitu, as a man gitu loh, bukan di zamannya sekarang. Nah lu sebagai ASN yang lu suka ini apa? Di kehidupan di kantor lah, yang lu suka itu apa di milenial ini? Lebih santai sih Pak, maksudnya Oh kayak lebih santai maksudnya gimana ya? diskusi gitu lebih Oh gitu. santai gitu, nggak yang bener-bener kaku gitu kan, gitu sih. Nah, ini kan kalian baru ya jadi ASN. Sebelum kalian jadi ASN tuh apa sih yang kalian bayangin ASN tuh atau instansi pemerintah gitu itu Ya. seperti apa gitu. Terus setelah kalian jadi ASN itu apa itu? Apakah ada perbedaan dari bayangan kalian? Setelah itu gimana? Tanggapan kalian dulu. Dulu Panas. stigmanya kan ASN tuh kayak males-malesan gaji buta gitu. Oh, oke. Nyatanya lu malah juga tadi Enggak ngomong. mau, tapi kan santai. Iya, gitu. iya. Kerja tetap, tapi santai gitu kan. Terus, iya apa tadi gaji buta. Oh, teman Kita akan dulu ya, Kita azan. akan dulu ya, ada Kita- azan ya. Kita break sebentar. Ya. Teman sipil ketemu lagi ya tadi. Kita lanjut lah, lanjut. Kita lanjut. Tadi sampai di mana tadi? Tadi sampai sholat maghrib. Sampai sholat maghrib. Sebelum sholat maghrib. Oh gitu, sabar Bapak. Tadi sebelum apa? Lu nanya katanya ya? Saya nanya apa ya? Apa tadi nanya? Apa tadi? Gimana sih apa yang kamu harapkan? Oh ya, gitu. kan PNS nih dulu tuh kan bayangannya kan, Vanessa ya, bayangannya kan PNS tuh seperti apa sih Vanessa? Iya, tadi kalau dulu tuh kan stigmanya PNS, ASN tuh kayak mas-malesan gitu. Makan gaji buta tadi ya? Iya, Ya, gaji oke. buta gitu. Cuman ternyata yang saya alami sekarang enggak kok, enggak gaji Oh. buta. Kerja ya? Kerja dong. Oh kerja ya. Dan kerjanya bener-bener kan dari pagi sampai jam? Jam 5. Jam 5, Iya. oke. Iya. Nah terus, ini pegawai baru, Panis tuh ngarapin apa sih setelah sekarang udah jadi PNS nih? Iya. Kira-kira berharapnya sampai pensiun itu seperti apa gitu? Ya, kalau bisa promosi. Berarti karir ya? Iya, karir. Oke. Pendidikan. Naik terus. Jadi niatnya mau sekolah lagi nih? Iya. Nggak kepikiran nikah dulu gitu. Yang mau sekolah tadi? Wah, Lu nya apa SK-nya? oh, jangan. SK-nya. Belum nyiapin. Oh, mungkin nanti kalau dia udah mau beli rumah, ya kan investasi. Semua akan sekolah SK pada Pada waktunya. Gue yakin itu. Dapat berapa tuh Pak? Gantung. Oh. Nanti deh gua kasih grip lah. Lu dulu sekarang tentang lu dulu. Kalau lu nanya tentang kita ya nggak apa-apa juga. Ya, kalau ini Cika sebelum jadi PNS kebayang PNS itu seperti apa sih gitu? Gitu sih Pak, yang kayak stereotipnya biasa. Berarti stigma itu Males, iya. udah menasional ya berarti. Iya, sampai sekarang pun saya kalau misalkan di bus gitu ya, Heeh. kerja di mana Mbak? Ah. Di gitu kan. PNS gitu. Ah. Iya. Oh. Kok pulangnya lama banget gitu kan? Emang pulang jam berapa PNS gitu kan? Oh, mereka kaget gitu lihat PNS pulang sore iya, itu pulang kaget. sore gitu. Kadang malam. Ah. Mereka kaget. Seakan-akan PNS itu nggak ngapain sih pulang sampai malam gitu Iya. ya? Aneh. Itu PR tuh, PR kita bersama semua teman-teman sipil. Iya. Kita harus sekarang tuh mulai mengekspos apa yang kita kerjakan di medsos. Tapi enggak juga kayak gitu, Bro. Enggak, maksudnya? Jangan sampai kita Bukan dokumen resminya kita tunjukin, maksudnya apa yang kita kerjakan itu harus kita publikasikan ke masyarakat. Jadi masyarakat tahu, oh mereka bayar pajak gaji kita tuh ternyata kita kerja, bukan gabut, gitu. Iya. Stigmanya nggak negatif. Enak aja kamu. Iya gitu. Nah kalau udah nih, kalau Cika baru setahun sih ya. Setelah ada setahun ini sama nggak kayak Vanessa? Jangan bilang sama lo, nyontek lo. Iya, iya. Apa Pak? Setelah pengennya jadi gimana sih karirnya seperti apa gitu apa Iya, saya sih sampai pengennya pensiunnya? sekolah lagi. Sekolah lagi? Iya, sekolah lagi lah, pasti. Sekolah. Sekolah, Pak. Bukan SK-nya, bukan bukan SK-nya. SK-nya. Sayanya sekolah, Pak. Gua demen nih sama-sama SN yang milenial lagi Gitu. nih.
egois mereka. Lah kok egois? Satu, mereka sekolah sebelum masuk ASN ini biaya negara. Oh, itu bukan egois. Satu. Berarti mereka orang-orang terpilih. Lu di kelompok sono. Iya, itu benar. Satu, mereka mau masuk ASN itu udah biaya negara loh. Yang kedua, pasti di ASN cita-citanya ke sekolah lagi. Masuk akal nggak maksud lu? Masuk akal kalau gua. Kalau gue sih enggak. Loh, tujuan sekolahnya kan biar kalau mereka sekolah pendidikan naik, gitu ya? Iya. Itu nanti service delivery-nya lebih baik lagi Iya, gitu. kontribusinya loh. bisa Kontribusinya lebih, lebih besar. Lebar lagi Pak impact-nya. Jangan racunin dong. Ada sesuatu yang Kok kita salah. musuhan terus ya? Ada sesuatu yang salah. Bapak lebih milenial. Mantap. Sedikit banyak Ayo kita serang dia. masalah kontribusi itu bukan faktor latar belakang pendidikan enggak juga. Iya. Artinya ketika lo lulusan SMA, S1, S2, S3 sampai S7, tahu nggak lo S7? Obat. Apa? Itu Deh. nggak boleh kelas. S7 apa tuh, Pak? S7 itu kalau dulu pembilangan Iya. kantor pos. Kantor pos. Oh itu panjang ceritanya. Nah, Udah gak ada lagi lah sekarang kalau itu. kontribusi itu bukan berdasarkan itu, tetapi kalau gua lihat dulu nih, mau sekolah lagi itu bukan karena mau berkontribusi lebih besar lagi, Nah. tapi keegoisan dulu. Bapak berusaha enggak? Bantah coba bantah. Kalau mewakili ASN seluruh Indonesia gitu. Yang dapat jelaskan, kalau sekolah, cita-cita lu sekolah itu salah. Di ASN, cita-cita lu itu ya mengabdi sama negara sebesar-besarnya. Udah titik, jangan dibantah. Cita-cita. Ya, kalau mereka mau berpendapat masa nggak boleh dibantah nih? Ya pendapatnya salah berarti. Tapi kan Menurut kadang Cika, menurut kita Cika. ada batasan-batasan Pak kayak kalau misalkan kita cuma segini aja nih, ada kita mentok di satu Ya titik. itu kan kayak egoisan lu. Terus kalau misalkan nggak ada yang ini lagi gimana? Ya, Siapa kan yang ngisi urusan coba? sama nenek moyang lu. Bapak Ini- kan mau Ini sorry, pensiun. gua harus bela mereka nih. Iya. Oh. Coba. Kita tuh harus tetap terus bertumbuh. Iya. Oke. Iya kan? Permasalahan yang harus dilayani oleh ASN itu terus berubah ya. Iya. Oke. Dan pelayanan kita juga harus bukan cepat saja tapi harus tepat. Yaitu dibutuhkan pengetahuan. Nah, cara dapat pengetahuan itu salah satunya meningkatkan pendidikan. Iya. Jadi jangan cuma diklat. Kalau yang diomongin Komisan itu betul. Cita-citanya tetap berkontribusi lebih besar. Dengan cara apa? Menambah pengetahuan. Tapi kalau cita-cita lu apa? Sekolah. Salah. Sekolah itu hanya alat. Karena yang cita-citanya jadi dokter itu cuma si Susan. Nggak tahu nggak? Tahu. Oh dia yang jadi. Lihat ya. Ini juga nggak tahu. Tahu yang boneka. Ya, boneka Susan. Oh dia mau jadi dokter Pak ya? Iya. Nah, seperti itu. Oh iya. Nah, di unit lu nih, di institusi lu nih, tanpa menyebut nama institusi ya, selama ini apa ada menurut lu ada fasilitas nggak gitu? Difasilitasi nggak? Ada. Didukung. Iya didukung. Bentuknya seperti apa tuh, Cika? Coba mungkin Nesa bisa lebih Beasiswa. jelasin. Oh, beasiswa. Ada Oke. beasiswa. Terus? Terus apa sih kayak buat sistem buat perkembangan pribadi perkembangan diri. Bukan. Itu setelah berapa tahun baru boleh sekolah kalau 2. tempat Cika? Oh, setelah 2 tahun ngabdi baru boleh. Iya. Oke. Dan itu otomatis harus atau ikut seleksi? Seleksi. Tapi baru di tahunku itu baru ada seleksi. Kalau sebelumnya enggak ya. Enggak, maksudnya bukan seleksi ke beasiswanya, seleksi internal gitu kan. Iya. Yang pengen sekolah kan mungkin bukan Cika aja iya, ya. Iya, Gitu. iya. Ada ya? Ada. Dan itu seleksinya fair nggak? Cukup. Fair ya. Ada sempet ada yang enggak fair sih. Sempat. Sempat. Oke. Contohnya? Kayak nggak apa nih. Gak apa-apa. Ya bukan saya ngalamin sih ya, saya ngelihat orang gitu kalau Disebutkan secara umum aja ya. iya kayak Esmelonnya tuh nggak mau dia untuk ikut gitu, padahal Subjektivitas ya berarti ya. iya
mungkin ya. Oke. Padahal menurut saya orangnya itu sangat berpotensi untuk bisa melanjutkan Bukan. pendidikannya. Oh, artinya nggak dapat izin atasan. Iya, Oke. betul. Artinya ya atasannya itu perlu diedukasi ya gitu ya. Jadi yang mau diedukasi bukan yang muda-muda saja. Kita juga perlu edukasi loh. yang mungkin di Jangan resisten juga lah kita ini. saya nggak resisten, cuma Gue biar dibela milenial. mungkin juga kan SML-nya itu juga punya Pertimbangan Iya ya sih. pertimbangan. Kita tidak tahu, kita belum nyampe. Iya betul betul. Kadang-kadang akan lebih bagus apabila SML-nya tadi bilang, oh kamu jangan dulu ya, karena begini dan itu objektif. Betul, bisa. Ya saya sepakat dengan Pak Aris ya. Kadang mungkin ya tipe-tipe individu kan beda-beda ya. Kadang ada yang mau menjelaskan, ada yang tidak. Cuman mungkin pertimbangannya itu tadi kan punya tanggung jawab pekerjaan kan. Mungkin karena masih baru banget. Ya udah yang agak lebih senior didahulukan gitu. Toh ini umurnya masih lebih muda, tahun depan masih punya kesempatan. Bisa seperti itu. Karena yang gua lihat dan gua alami sendiri sih masalah pendidikan di Birokrasi lah. birokrasi itu bukan hanya masalah pinter atau bodohnya Iya. seseorang, lolos atau tidaknya seseorang, karena mungkin juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan juga. Mungkin lu nih kurang pinter, tetapi dalam pekerjaan kamu lebih cakap, Iya. lebih ini lebih. Jadi bentuk apresiasi Iya, lah. bentuk Apresiasi, ya, kontribusinya lebih besar gitu ya. Jadi jangan, maksud gua jangan. Oh, kita jadi nasehatin kayak tua banget ini. Ya gimana kita nggak mau nasihatin bro? Seumuran anak gue gimana? Anak gue pun lebih tua dari dia. Nah, seandainya kan tema kita kan gaya hidup ASN milenial. Nah, berarti kan ini gaya hidup ASN milenial kayaknya positif semua nih ya. Ya belum tentu. Nggak, nggak Mak. juga. Enggak maksudnya Bisa yang jadi nggak diomongin aja nih Pak. Oh iya juga ya. Jaim berarti ya. Jaim. Sama dong sama kita. Kalau kita positif karena kita ditempa oleh Allah. Enggak artinya apa yang mereka sampaikan relatif positif ya. Masalahnya gini, namanya seleksi beasiswa kan nggak semua bisa mendapatkannya, namanya seleksi ya. Seandainya tidak bisa mendapatkan beasiswa, apakah mau membiayai diri sendiri, sekolah dengan biaya sendiri gitu atau enggak? Mau sih. Mau. Sampai pada titik kapan itu? Memutuskan, ya udah deh gue biaya sendiri deh. Kayaknya gitu. Mungkin Gue usah bilang usia, misalnya berapa tahun ke depan kalau nggak dapat beasiswa juga. Nah, Iya, gitu. iya, iya. Iya. Sampai kan ada batasan kan misalnya buat bisa lanjut kuliah, itu berapa tahun gitu kan maksimal. Sampai maksimal itu deh. Dimaksimalkan, dipolkan Iya. gitu. Kalau Cika? Pak, ya kalau saya mau lanjut lagi paling 2-3 kali nyoba tugas belajar gitu. Kalau misalnya enggak ya saya lanjut sendiri aja. Soalnya kalau kelamaan nunggu tugas belajar juga Ini ya, nanti takutnya udah udah menikah ya? udah ada banyak kepentingan yang lain gitu Pak. Takut udah dilamar gitu ya? Dilamar kan udah sekolah juga, itu tidak menghalangi. Ini sorry ya, pacarnya Mbak Cika sama pacarnya Mbak Vanessa. Ini bukan mau dalam rangka seriusan, tapi mau nanya nih. Sebagai ASN, lebih milih pasangannya ASN juga atau enggak ASN? Ya, Tergantung Pak. Tergantung. Loh, Tergantung apa? Tergantung apa? Gedean mana ininya? Senang gue jujur ya. Ininya maksudnya penghasilannya? Ini loh Pak. Oh, waktunya lebih banyak. Ini Ya, waktu. waktu ada uang. Iya. Jadi dia lebih banyak waktunya lebih mana? pokoknya kalau yang waktunya banyak, lu suka gitu. Iya. Tergantung orangnya saya Pak. Oh, orangnya. Jadi tidak melihat profesi. Iya. Tidak melihat profesi Iya. ya. Maksudnya tergantung orangnya itu, kan lu punya sebagai cewek itu punya kriteria. Iya. Tipe. Seperti apa sih? Ya, Ini saya kebayang nih anak Pak Haris nih menderita banget di rumah ya. Intimidatif banget bapaknya ini. Bapaknya intimidatif banget ya. Gimana, Nes? tergantung orangnya kayak cara dia nge-treat saya. Nge-treat. Oh, oke. Gitu, latar belakang keluarganya mungkin. Jadi profesi no isu ya. Ya tapi harus tetap kerja. Oh iya lah. Tetap harus kerja gitu. Iya. Artinya nggak, maksudnya profesinya nggak harus ASN, non ASN Enggak harus. Lu orang mana? atau ini Bogor. pengusaha. Oh, kayak gitu. orang Jawa ya, Ipin Bogor Depet. Iya. Dia orangnya kan gitu kan, dia dari
Oh, kerjaannya, latar belakang keluarganya. Enggak, kalau si Cika tadi ini tuh maksudnya love-nya. Sarangeo. Sarangnya. Nih, beda generasi. Kalau kita kan gini, waktu. Time is money, waktu ada lubang. Kalau mereka tuh ini loh. Sarangeo. Love-nya orang Korea. Kayaknya K-pop army juga ini. Menurut lo, cocok nggak sih anak-anak milenial itu jadi ASN? Cocok sih Cocok, Pak. cocok. Karena kedepannya kan emang maksudnya yang akan melanjutkan kan emang kita. Iya, iya. Kalau misalnya kita nggak ada terus Jangan siapa? baper ya. Langsung udah kita mau dipensiunkan ini. Pengalaman lo sekarang kan sebagai milenial, terus dari menjalani kehidupan lebih banyak ke birokrasi, di birokrasi. Terus saran lo untuk teman-teman milenial yang belum ASN seperti apa? Merekomendasikan nggak jadi ASN? Rekomendasi. Rekomendasi kan? Rekomendasi. Oh, berarti lanjut. Nah, gini, kalau saya satu lagi gini. Sekarang kan era medsos nih ya, Iya. medsos. Era medsos Cika sama Vanes. Dan saya lihat tuh banyak beberapa instansi mulai sekarang nih promo produk-produk kebijakannya itu melalui medsos, TikTok, Pargoy. Pargoy. Joget Pak, joget. Joget TikTok gitu. TikTok. Ya, Pargoy ya kayaknya. Pargoy. Atau apalah yang gini-gini tuh. Menurut kalian gimana peran medsos kalau untuk mendukung pekerjaan kantor? Perlu nggak sih? Perlu sih Pak, soalnya kayak gitu kadang yang lebih menarik banyak orang gitu kan. Untuk Terutama- melihat gitu. Iya. Terus? Terus kalau misalkan serius-serius tuh kadang yang yang audiensnya tuh jadi Sasarannya sasarannya tuh itu. benar-benar orang yang emang merhatiin. Tapi kalau misalkan dibuat Nah. TikTok, Instagram segala macam kan jadi orang yang biasanya nggak merhatiin tentang kebijakan, jadi mereka mau nggak mau ngelihat oh ini apa gitu. Oh gitu. Jadi artinya kalau di TikTokin atau Reels gitu ya, orang tuh jadi mau mengunjungi website pemerintah lah gitu ya, Iya, tapi instansi kadang itu ya. kan ada di mana di explore-nya gitu, Ah. nggak sengaja kelihatan, tapi kan Iya. nggak sengaja tetap aja Tetap. sampai kan Pak. Jadi pesannya itu sampai Iya, gitu ya. betul. Kalau Cika? Cika iya. Ini Nesa. Vanessa iya aja. Iya, bener Pak. Kalau kita harus mengikuti zaman lah kan medsos itu. Apaan tuh? Ada kiriman. Kaget. Sesuai dengan Zaman tadi. zaman ya. Kalau medsos itu menjadi salah satu alat bagi pemerintah yang bagus untuk bisa Komunikasi publik gitu. Iya betul, komunikasi publik biar pesan-pesan yang ingin disampaikan pemerintah itu nyampe, apa output dari pemerintah, apa yang kita kerjain itu nyampe ke publik, ke masyarakat. Jadi kalau kita nih TikTokan itu sambil nyampein misalnya salah satu produk kementerian Iya. kita atau kantor kita, itu buat kalian no issue ya gitu. Tapi tergantung sih, tergantung kontennya. Ah, Kayak gimana? masa sambil joget-joget gak jelas gitu tapi ngomong gitu kan, itu kan kurang masuk ya kurang Pak. masuk. Kayak- Buat kalian sendiri juga itu nggak masuk iya, gitu. kadang iya. Jadi Hah? Masa? Bikin TikTok dong Pak, makanya Pak. iya Pak. Dengan segala macam, tapi dengan penjelasan si Vanessa tadi, dengan juga dengan segala macam itu kurang masuk. Artinya, ya berarti nggak cocok dong di satu sisi. Tapi sisi lain lu bilang tadi, cocok Pak begini begini. Tergantung Iya, juga. kan banyak Pak. Jenisnya tuh banyak Iya, banget, nggak harus joget variatif maksudnya. gitu. Variatif banget. Jadi kita bisa pilih mana nih yang lebih sesuai. Pargoy. 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 Itu juga. Gitu. Ya artinya tetap juga ya, meskipun seperti itu sekarang gejala TikTok, Reels gitu, kalian sendiri sebagai ASN milenial juga berpikir ada yang perlu di adjust juga Iya, gitu ya. iya, Ketika betul. pemerintah ingin menggunakan media itu ya. Iya. Jadi nggak otomatis diikutin gitu Iya, ya. nggak semuanya bisa kita pakai. Iya. Harus yang sesuai juga tetap. Sesuai dengan itu. Iya. Nah, Pertanyaan gue, ah, kenapa sih institusi pemerintah itu harus, dalam tanda kutip harus ya, di zaman sekarang itu harus punya medsos? Karena kalau misal, jelasin di gua nih, medsos itu lebih banyak ke pencitraan kan? Kenapa harus pencitraan? Kan yang penting kan kita itu outputnya, kerja kita itu, katakanlah gini, apa yang dilakukan pemerintah itu masyarakat harus tahu. Kan tidak harus tahu juga, tapi yang penting dampak apa yang kita lakukan itu sampai ke masyarakat, gitu kan? Bukan hanya ini ya. Gitu. bantah. Kalau bisa sih. Kalau media sosial kan bisa isinya pencitraan, bisa informasi juga Pak. Jadi Betul. gimana pinter-pinter kita apa yang kita
kita keluarkan di media sosial. Terus juga kadang sekarang masyarakat itu suka bertanya-tanya gitu. Bilangnya kayak gini, mana buktinya gitu. Sedangkan kalau misalnya kita mau lihat langsung mungkin masyarakat juga kesulitan gitu. Tapi dengan adanya media sosial kan bisa, oh nih Lebih cepat fotonya ya, gitu, lebih cepat oh ini dan lebih videonya karena nih gitu. Ini hasilnya gitu, bisa lebih ditunjukkan dengan mudah gitu. Vanes? Kalau menurut saya di medsos itu bukan cuma pemerintah yang ngasih tahu ya, memberi informasi aja, tapi pemerintah juga bisa mencari tahu apa yang sedang terjadi di masyarakat. Best point. Iya. Pinter juga kan? Bisa feedback ya? Iya, Iya. Dan itu feedbacknya paling cepet lebih Pak. cepat ya, viral, ya, viral, ya. viral. Nah, yang viral-viral itu kan Taunya feedback paling cepat. Ya dari jumlah. Kan real time, kan real Real time. time. Komennya itu bisa real time. Iya. iya. Ya. Gitu. Wah, saya bangga nih. Jadi agak kalau harus coaching diri pun saya ikhlas ini klien ganti ini. Tapi pesangonnya gede maksudnya. Iya teman sipil ya. Iya. Terus terang ada Mbak Cika, Mbak Vanessa malam ini. Saya sangat bangga jadi ASN karena dan sangat puas itu. Ternyata ASN milenial dan saya yakin mereka berdua ini representasi secara umum ya ASN sih. Dan Milenial. Iya. dijawab dulu sebelum lu tutup. Ah, Lu bahagia nggak? jadi ASN. Bahagia dong. bahagia, Oh, bahagia. Kok bahagianya jadi Bahagia iya, banget. Bang? Bahagia beneran Pak. Terus Bapak terang. bahagia ya? Oh bahagia banget. Bahagia banget. Bahagia bangga. Bahagia banget. Ya, jadi mudah-mudahan teman-teman sipil ASN milenial lainnya ya di seluruh Indonesia, saya yakin ya nggak jauh beda dengan Mbak Cika, Mbak Vanes gitu ya, punya keberanian speak up, tapi juga speak up-nya itu ada isinya gitu loh. Solutif kalau bahasa Mbak siapa yang itu dulu viral itu Bu Tejo, solutif dan kritis gitu ya, benar-benar. Jadi kayaknya mungkin udah mereka milenial. Kayaknya pacarnya udah di parkiran jemput. Dia tadi soalnya Tahu si aja Pak. si Cika dia tadi udah lihat handphone ya kan. Aduh. Pacarnya udah jemput ya. Oke ya, Mas Ipin. Terima kasih ini Mbak Cika, Mbak Vanes. Kasih Pak. Oke, bangga sebagai ASN. Yang dulu dong. Cek.